Ya, aku mulai ya. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam kepada seluruh penonton. Kami dari Grup E Agama Katolik 2 akan mepresentasikan hasil diskusi kami mengenai ateisme. Di sini kami terdapat 3 orang, yaitu dengan Kristiagen dengan NIM akhir 055, Gabriela Amanda dengan NIM akhir 013, dan saya sendiri Maria Teresa Alvira Bimbingan dengan NIM akhir 060. Baiklah, melalui Konsili Vatikan kedua, Gereja Katolik sendiri telah menegaskan pentingnya kebebasan beragama bagi setiap individu dan percaya bahwa seseorang itu berhak untuk menghayati imannya. Oleh karena itu, melalui Dignitatis Humanae, Gereja mengumpulkan niatnya untuk menciptakan dialog antar agama dan mendorong penghormatan terhadap nilai-nilai positif agama yang berbeda. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan, apakah dialog dan rasa hormat tersebut seperti yang disurahkan dalam Dignitatis Humanae dapat diterapkan ketika menyangkut isu mengenai ateisme itu sendiri, yaitu sebuah isu yang mendesak yang dihadapi gereja saat ini. Nah, sebenarnya apa sih ateisme itu sendiri? Umumnya ateisme ini dipahami sebagai suatu paham yang menyatakan bahwa Tuhan itu tidaklah ada. Nah, jadi jika dilihat secara etimologi, istilah ateisme ini merupakan serapan dari kata Yunani dari atheos yang tersusun atas a dan theos yang artinya Tuhan. A itu tidak. Jadi ateisme itu adalah pandangan bahwa Tuhan itu tidaklah ada. Dan ada seorang tokoh namanya Dawkins, itu merupakan seorang ateis yang terang-terangan dan pendukung mengenai kuat evolusi, menantang gagasan keberadaan Tuhan tentang teori evolusi Darwin. Jadi baginya agama hanyalah produk dari disposisi psikologis yang diwariskan dan moralitas. Menurutnya bukan berasal dari agama saja, melainkan dari prinsip-prinsip seperti kekerabatan dan timbal balik yang tercipta melalui seleksi alam. Nah, sepanjang sejarah umat manusia, ateisme dan teisme selalu hidup berdampingan. Ateisme itu kepercayaan akan tidak adanya Tuhan, sedangkan teisme sendiri tuh kebalikannya, itu percaya akan adanya Tuhan. Nah, secara filosofis selalu sulit untuk menjawab apakah ateisme dan teisme itu merupakan penugasan atau penyangkalan terhadap keberadaan Tuhan sebagai sesuatu yang sulit dipahami. Nah, demi kejelasan maka definisi tersebut meskipun jauh dari cukup harus dibuat. Oke, baik. Saya membahas mengenai ateisme berdasarkan definisi objektif. Sebelumnya sudah dibahas mengenai gambaran umum dari ateisme. Sekarang kita akan lihat bagaimana definisi dari ateisme sendiri itu secara objektif maupun berasal dari para filsuf yang memang mempelajari mengenai pengertian dari ateisme sendiri itu secara filosofi maupun berdasarkan pandangan gereja. Next. Oke, yang pertama tentunya kita harus mengerti definisi dari teisme sendiri. Jadi teisme itu merupakan suatu bentuk kondisi yang dimiliki oleh seseorang atau situasi di mana seseorang itu percaya akan suatu realita yang di mana adanya keberadaan dari Tuhan atau God atau Tuhan yang berjumlah banyak atau dewa-dewa atau gods. Nah, ini tuh arti ini diperoleh dari jurnal yang telah dipublikasi oleh Milem pada tahun 2019. Next. Selanjutnya ada definisi dari ateisme sendiri. Sebelumnya memang sudah dijelaskan mengenai arti dari ateisme yang secara sederhana memang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama A yang berarti tanpa atau kurang, serta ateisme yang berasal dari istilah Yunani yang berarti Tuhan. Sehingga ateisme sendiri merupakan di mana seorang itu tidak percaya akan adanya keberadaan Tuhan. Eh, Pada definisi lainnya ada juga yang dimana ateisme sendiri itu bentuk suatu penyangkalan terhadap keyakinan atau keberadaan Tuhan itu sendiri, di mana seseorang itu menganggap bahwa Tuhan itu memang tidak ada. Jika memang eh, pilihan tersebut adalah di mana seseorang tidak percaya akan keberadaan Tuhan, maka dapat didefinisikan bahwa ateisme sendiri itu keyakinan yang mempercayai bahwa tidak adanya dewa sama sekali. Nah, ateisme juga dapat ditafsirkan sebagai proposisi di mana Tuhan itu bersifat tidak nyata. Pandangan para filsuf itu ada di mana ateisme itu lebih mengarah pada suatu kebiasaan yang menganalisis atau berdebat tentang suatu proposisi, dan mereka memang saling memperlakukan keyakinan itu sebagai keadaan psikologis yang menganggap suatu proposisi itu adalah suatu kebenaran. Nah, ini merupakan beberapa arti-arti yang telah disampaikan oleh filsuf dan dipublikasikan pada jurnal-jurnal yang ada. Next. Lalu bagaimana Gereja Katolik memandang mengenai ateisme? Nah, dalam Katekismus Gereja Katolik, ateisme seringkali didasarkan pada konsepsi yang salah tentang otonomi manusia.
yang dilebih-lebihkan hingga menolak ketergantungan apapun pada Tuhan. Ateisme telah tersebar luas selama beberapa dekade, memberikan ilusi bahwa dengan meninggalkan Tuhan, manusia akan lebih bebas, baik secara psikologis maupun sosial. Keberatan utama yang diajukan, khususnya mengenai Allah, Bapa, didasarkan pada gagasan bahwa agama mempunyai nilai kompensasi bagi manusia. Teori ini dikatakan oleh salah satu tokoh ateisme yang terkenal, yaitu Mill. Pada bukunya, dia mengatakan eh, sebuah konsep seperti ini. Dia merasa bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, namun tujuan manusia adalah menyembah Tuhan, itu adalah sesuatu yang salah. Karena itu tidak benar secara moral dan etika menurut dia. Di mana ketika dia menjadi seorang pencipta, dia tidak ingin makhluk buatannya itu untuk menyembah dia. Dan dia merasa jika memang Tuhan seperti itu, lebih baik dia ada di neraka dibandingkan dia harus ke surga dengan menyembah Tuhan. Seperti itu adalah uh, contoh dari penjelasannya kalimat terakhir. Next. Nah, terus bagaimana sikap gereja terhadap bentuk-bentuk ateisme? Harus digambarkan dengan jelas bahwa gereja tidak meremehkan mengenai ateisme-ateisme ini. Bahkan mereka memberikan penolakan dengan tegas mengenai ini dan mengatakan bahwa memang fenomena keagamaan religiulitas ini sebagai proyeksi jiwa manusia atau hasil pengondisian sosiologis gitu. Jadi pengalaman beragama yang autentik bukanlah ekspresi tidak dewasaan, melainkan sikap penyembahan Tuhan yang matang dan mulia. Ya, yang pada gilirannya memberikan makna hidup dan mengandung makna tanggung jawab untuk bekerja demi dunia yang lebih baik. Next. Oke, mungkin selanjutnya dibahas mengenai bagaimana sih pandangan Alkitab maupun gimana Alkitab ini membahas mengenai konsep-konsep ateisme. Bisa dilihat dari Ibrani bab 11 ayat 6, yang dimana Alkitab itu memberitahukan kita bahwa keberadaan Allah itu harus diterima dengan iman. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Dan selanjutnya dapat dilihat juga pada Yohanes bab 20 ayat 29, di mana Alkitab mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang berbahagia saat kita percaya kepada Allah dalam iman. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Next. Baiklah, selanjutnya ada kutipan dari Santo Ignatius Loyola yang seperti sebenarnya sudah dikatakan di Alkitab juga, cari Allah dalam segala hal dan temukanlah Dia dalam segala hal. Tentunya ini juga sangat-sangat berbanding terbalik dengan konsep ateisme, tetapi kita sebagai umat Katolik kita harus mencari Allah dan menemukan Dia dalam apapun yang kita lakukan. Baiklah, ateisme itu seringkali muncul karena ketidakpengertian atau kekecewaan terhadap keberadaan Tuhan di tengah-tengah penderitaan dan kejahatan di dunia ini. Maka dari itu, kita sebagai umat Katolik sebaiknya tidak menghakimi atau memarahi orang-orang yang mungkin berbeda kepercayaan dengan kita. Sebaliknya, kita seharusnya lebih mengerti dan memberi pengertian ke mereka. Alangkah baiknya apabila mereka sedikit demi sedikit percaya akan keyakinan kita, tetapi apabila mungkin masih belum tergerak, kita sebaiknya tidak memaksa, tetapi sebaliknya kita tetap memberi kasih, memberi pengertian, dan memberi iman pada mereka. Baik, untuk merangkum semua yang telah disampaikan, saya akan memberikan summary singkat. Ateisme merupakan sebuah paham yang menyatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Nah, dalam kitab suci, tidak terdapat ayat khusus yang menyinggung mengenai konsep ateisme secara spesifik. Namun pada Ibrani menyatakan bahwa Allah itu memberikan upah bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kemudian, tanggapan Gereja Katolik itu menolak penafsiran bahwa agama itu memiliki nilai kompensasi bagi manusia dan mengatakan bahwa pengalaman beragama merupakan penerimaan Tuhan yang matang dan mulia untuk memberi makna hidup untuk bekerja demi dunia yang lebih baik. Nah, dan terakhir, ateisme muncul karena kekecewaan di tengah penderitaan. Sebagai Katolik, kita tuh nggak boleh mengucilkan mereka dan dapat memberikan mereka perhatian untuk lebih memandang dunia ini lebih baik. Kurang lebih seperti itu. Next. Bella, di sini merupakan beberapa sumber yang telah kami cari dari hasil diskusi kami. Lalu yang terakhir,
Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Oke, udah. Bentar, ini recordingnya gimana? Stop record.